Hai, halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 131. Baiklah, seperti biasa aku akan tulisin judulnya dulu. Oke, sudah? Yap. Malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Aulia Pane gitu ya, Dokter Aulia Nanda. Kita akan ngobrolin soal gimana sih caranya uh, punya tubuh idaman tapi tetap sehat dan nyaman. Kenapa ini kita berangkat ya? Sekarang itu banyak banget siapa sih yang nggak pingin punya badan yang bagus gitu ya, yang kotak-kotak gitu ya, atau mungkin yang 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 gimana gitu, pokoknya yang bagus lah ya. Kita juga lihat sekarang makin kesini tuh makin banyak juga tuh pilihan atau cara untuk membentuk badan itu sendiri. Cuman ternyata teman-teman, banyak banget dari kita ternyata yang tidak mengutamakan kesehatan. Mungkin pertama karena mungkin nggak tahu resikonya, yang kedua mungkin kurang informasi cara yang benar seperti apa, yang ketiga sudah tahu tapi tetap ngotot mengorbankan kesehatan demi punya badan yang bagus tadi. Kenapa? Karena mungkin belum ngerasain nih resikonya gimana di masa depan nanti. Baiklah, by the way, sebelum kita undang dokter Aulia gitu ya, aku mau ngasih tahu aja kalau kita tinggal 7 hari lagi. Gitu. Itu akan mulai besok gitu ya. Jadi per besok masih 8 hari lagi, sorry. Jadi mulai Rabu, Kamis sampai Kamis depan itu adalah episode terakhir live Instagram maraton kita. Jadi aku akan sajikan tampilan spesial. Jadi akan ada pembicara yang spesial banget dalam waktu ke depan gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk pasang loncengnya setiap kita ada Instagram live. Nggak sabar ya. Baiklah, cobalah kita undang lagi dokter Aulianya. Let's go. Diundang dokter Aulia. Iya, Kak Rohani. Iya, tinggal 8 hari. Hai, dokter. Halo, halo. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam. Ini Selamat masih malam, Mbak capek Iko. banget. Iya, ini by the way guys, biar tahu aja nih dokter, panggilannya dokter Aulia kali ya. Mungkin nanti dokter bisa jelasin. Dokter Aulia ini baru aja mendarat guys, tadi malam. Jadi mungkin masih jet lag kali ya. Jadi baru habis dari umroh gitu ya dok ya, dan baru nyampe tadi Iya. malam langsung aku rampok buat nonton, buat jadi pembicara di Instagram live malam hari ini dok. Makasih banyak. Oke, Dokter Aulia, selamat datang di Dikdok. Terima kasih. Ini adalah 9 episode terakhir. Sorry, 8 episode terakhir. Jadi sebelum ini berakhir dalam program 100 Instagram Live Marathon, kita akan bahas topik ini juga belum pernah dibahas dok selama maraton. Jadi terima kasih. Kita kenalan dulu sama Dokter Aulia ini. Dokter, kenapa kemarin habis umroh? Apakah lagi ada kegiatan di sana atau cuma umroh doang? Dan sekarang kegiatannya di Jakarta ngapain aja? Silakan dok. Oke, pertama kenalin aku Dokter Nanda ya. Lebih Oh, lebih sering panggilan dipanggil dokter. Dokter Nanda. Oke. Oke, kegiatan kemarin ya umroh aja sebenarnya, umroh aja sebulan umroh baru tuh pas nyampe sini ya lagi ngurus surat izin sebenarnya untuk praktek. Soalnya kemarin itu aku 1 tahun di Jambi, baru tuh pindah ke Medan, lalu langsung pergi Oh, umroh. Jadi ini baru selesai untuk ngurus-ngurusin berkas pindahannya gitu ya. Nanti baru aktif lagi. Sebentar lagi lah, kita lagi ngurus-ngurus suratnya. Gitu, Mbak. SIP. Oke. Berarti ini di Medan, Dok, bukan di Jakarta. Sotoy banget Bukan, ya. di Medan. Si Sotoy ini nih, oke, di Medan. Wah, ini warga Medan lagi. By the way, banyak banget juga dokter dari Sumatera Utara kemarin yang ngisi. Jadi, oke, baiklah. Semoga nanti lancar ya, Dok ya, pengurusan izin prakteknya Amin. biar segera bisa praktik offline. Oke. Dokter, boleh sambil nyantai kalau memang lagi capek banget. Saya tahu pasti capek ya di perjalanan gitu. Dok, sesuai sama diskusi kita kemarin gitu, ini menarik banget karena bener kayak kata dokter bilang, banyak banget loh ternyata dari kita itu yang nggak tahu resiko karena keinginan tadi ya, pingin punya tubuh bagus dulu. Padahal udah tahu pun kadang rela mengorbankan demi punya tubuh bagus tadi tanpa mengingat nanti resiko di depannya apa. Nah, banyak juga istilah-istilah yang kayak dokter bilang, mungkin kayak ada makronutrisi, mikronutrisi. Nanti kita akan bahas di sini aja. Kita mau bahas dari awal dulu aja, Dok.
ini soal tubuh idaman. Sebenarnya kalau tubuh idaman ini, kalau dalam kesehatan dok, gitu ya. Sebenarnya tubuh idaman sesuai medis itu yang seperti apa sih dok? Namanya apa gitu kalau dalam medis ada nggak? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara medis ya, tubuh Iya. idaman itu tubuh yang sehat sebenarnya. Tapi dalam hal ini kan sehat itu variatif ya. Maksudnya dalam definisinya sendiri itu sehat itu dilingkupi oleh jasmani dan kesehatan mental. Nah, yang kita juga garis bawahi ada kesehatan mental, di mana ada beberapa orang yang dia benci sama tubuhnya. Entah itu kelihatan gemuk, entah itu terlihat terlalu kurus, gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tubuh idaman per individu, itu pasti berbeda. Iya. Tubuh idaman orang kurus pasti pengen lebih kelihatan gemuk, tubuh orang gemuk pasti pengen kelihatan lebih kurus. Nah, itu sih preferensi masing-masing. Kita hanya bisa membantu bagaimana mewujudkannya. Cuman dalam mewujudkannya itu jangan lupa juga tetap sehat. Itu maksudnya gitu. Oke, baik dok. Nah, ini gimana? Kan benar kata dokter, mungkin agak susah ya kalau kita nggak bisa juga malam ini kayak mendefinisikan tubuh idaman itu yang seperti ini. Karena kayak tadi dokter bilang preferensi orang tuh beda banget, jauh banget. Nah, mungkin supaya tidak lari dari apa yang diidam-idamkan sama teman-teman termasuk saya dan dokter gitu. Landasannya apa dok? Misalnya minimal teman-teman tuh tahu, oh kalau misalnya saya nih pingin kurusan, kurusnya saya itu harus seperti apa gitu. Misalnya bahasanya gitu. Apa Ah, sih gitu oke. landasannya? Oke, sebelum kita masuk situ, saya bakal jelasin dulu ya apa-apa komponen gizi biar kita lebih Oh, enak gitu. Biar ya. lebih lebih gampang gitu masuknya. Jadi apa-apa yang mesti ditambah, dikurang itu jadi lebih enak. Oke. Jadi aku masuk dulu ya ke pembahasan gizi. Jadi kayak Boleh yang dok. tadi Mbak Ivo bilang, gizi itu sebenarnya apa gitu, ya kan? Iya. Gizi itu sebenarnya adalah semua zat-zat yang kita butuhkan. Kita butuhkan dan jangan berlebih, jangan kurang. Nah, Hmm. prinsipnya adalah zat-zat gizi itu per individu berbeda-beda. Nah, cuman Iya. kalau di penelitian ada yang bilang harus 2000 kalori, harus segini, harus segitu. Itu kan menurut penelitian dan memang average atau rata-ratanya segitu. Makanya itu sebagai acuan. Cuman diingat gizi itu berlaku pada per individu dan itu sesuai tujuannya gitu. Oke. Uh-uh. Jadi pertama kita harus bahas dulu gizi itu terbagi dua atau nutrisi ya. Kalau bahasa Inggrisnya Nutrisi. nutrien, ada makronutrien, ada mikronutrien gitu. Itu makro dan mikro gitu udah pasti bisa tahu lah ya kan maksudnya. Makro itu besar, mikro itu kecil. Nah, Hmm. pembagian terminologi ini ada yang bilang dikarenakan besar molekulnya, tapi ada juga yang bilang dikarenakan banyaknya yang dikonsumsi untuk tubuh. Kayak makro besar, artinya lebih banyak dibutuhkan tubuh, mikro lebih kecil untuk dibutuhkan tubuh gitu. Nah, contoh-contoh makronutrien ini apa? Kita jelasnya secara singkat aja ya, biar bisa langsung ke Boleh. bagian kayak mana pola makannya. Makronutrien ini terbagi atasnya seperti kita tahu ada karbohidrat, ada Oh, protein, ada lemak. Nah, ini yang tiga yang paling sering diketahui masyarakat ya kan? iya. Nah, itu kita mulai dulu dari karbohidrat lah ya. Iya. Dari yang kalau disebut orang zaman sekarang hantu masa kininya. Kalau pada orang-orang yang lagi nge-gym, lagi bentuk-bentuk badan, hantunya lah zaman sekarang gitu kan. Iya. Paling takut kalau Sama konsumsi karbo. karbo. Kita harus tahu dulu apa itu karbohidrat gitu kan. Hmm. Karbohidrat sendiri itu adalah suatu molekul kompleks dari ikatan-ikatan glukosa. Dan itu Oke. adalah berguna untuk sumber energi tubuh kita paling utama. Biasanya 40-an sampai 60% tubuh kita butuh energi dari karbohidrat gitu. Hmm. Bisa didapat di mana aja? Itu biasa didapat di nasi, di ubi, di bahan-bahan pangan yang mengenyangkan biasanya. Dan Iya. yang agak-agak manis itu mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat ini kalau kita bahasa medisnya itu lah ya, ikatan-ikatan glukosa yang jadi banyak jadi satu itu jadi karbohidrat. Hmm, karbo. Dia ikatannya kompleks, gitu. Eh Inilah yang mesti kita takar karbohidrat. Sebenarnya nggak boleh takut sama karbohidrat, gitu kan? Orang-orang pada takut gemuk, takut apa? Iya, kalau berlebihan. Nah,
Kalau berlebihan itu baru kita takut gitu untuk kegemukan. Karena kalau misal kita batasi juga bakal kekurangan. Sedangkan ini adalah makronutrien, adalah suatu yang harus banyak dikonsumsi tubuh gitu. Kalau kekurangan apa sakitnya gitu atau komplikasinya? Resikonya. Ya kita bakal kekurangan energi. Satu, karena itu suplai energi paling besar dari karbohidrat. Kekurangan energi, otak itu makanannya paling utama adalah glukosa atau gula. Yang dipecah dari karbohidrat ini. Jatuhnya kita kekurangan jadinya lemas, sulit berpikir, kayak orang yang lemas tahu kan, misalnya kayak orang kurang darah gitu. Nah, kalau orang kurang darah itu bisa karena kekurangan glukosa atau nama medisnya hipoglikemia, kurangnya gula. Jadi itu yang pertama, karbohidrat. Jadi apa itu karbohidrat? Tadi udah, baru gunanya untuk tubuh tadi udah, dan misalnya berlebihan kekurangan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada makronutrien protein. Ini paling sering kan juga orang-orang ini apa ya, ibaratnya superhero-nya kalau orang-orang nge-gym ya kan, banget cowok protein gitu kan. Nah, protein itu apa gitu kan? Protein sendiri adalah molekul-molekul asam amino yang tergabung menjadi satu dan kompleks. Gunanya apa? Gunanya adalah sebagai struktur pembangun tubuh. Jadi ibarat kalau bangunan itu dia itu batu batanya. Jadi tanpa protein tubuh ini susah nggak bisa dibangun. Ibaratnya dia itu membangun dari sistem imun, dari kulit kita, dari segala-galanya lah. Dia lah yang membangun, adalah protein. Nah, protein itu dikonsumsi dan dipecah menjadi asam amino, lalu kita serap di tubuh, di lambung tepatnya. Itulah yang nanti akan digunakan tubuh untuk membentuk hal yang kita butuhkan, seperti sistem imun, regenerasi kulit, dan lain-lain. Serta membentuk otot. Bagian cowok-cowok yang nge-gym itu harus butuh protein yang besar untuk pembentukan ototnya. Seperti itu. Tapi nggak bagus juga kalau berlebihan. Kalau berlebihan, protein itu resikonya adalah ginjal kita yang kena nanti bermasalah. Makanya pada beberapa orang-orang nge-gym kan dia mengkonsumsi banyak susu protein gitu kan. Itu juga harus ditakar karena pengeluaran protein-protein yang berlebihan dari tubuh kan melalui ginjal. Nanti akan merusak sistem filter di ginjal sehingga lebih cepat aus lah ginjalnya istilahnya gitu. Jadi harus ditakar, nggak boleh berlebihan dan juga nggak boleh kekurangan. Kalau kekurangan ya nanti jadinya kurang protein, rambutnya rontok, regenerasi kulitnya kurang, ya kan? Jadinya sulit regenerasi tubuh jatuhnya. Lalu yang ketiga ada lemak. Nah, jadi tadi kan ada karbohidrat, protein, dan terakhir ada lemak. Yang katanya jahat. Ini orang-orang zaman dulu bilangnya ini sih hantu zaman dulu kok. Tadi karbohidrat hantu zaman sekarang kan. Kalau dulu hantunya lemak. Iya, memang lemak ini kalau kita bicara tentang satuan kalori, dia tuh lebih besar lemak ini. Hitungan per gramnya kalorinya. Hampir 2 kali lipat dari karbohidrat. Cuman lemak ini tetap dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Nah, apa itu lemak? Lemak itu struktur-struktur molekul fatty acid dan kolesterol. Itulah yang didapatkan dari makanan. Dibutuhkan tubuh? Iya, sangat dibutuhkan tubuh. Orang-orang pada takut dari zaman dulu dikarenakan memikirkan lemak itu seperti lemak di tubuh. Nah, kita kan kalau mikir, lemak ini bikin gemuk, gara-gara kita lihat kenyal-kenyal macam lemak di perut gitu kan. Makanya takut kalau dimakan, mungkin dia singgah ke perut, dia nempel gitu. Orang zaman dulu gitu kan, makanya takut sama padahal lemak sendiri itu dibutuhkan tubuh, Mbak Ivo dan kawan-kawan. Kekurangan pun pada lemak bisa menyebabkan yang namanya kelebihannya dulu lah ya, kelebihan. Kalau misalnya kelebihan lemak, kelebihan pengkonsumsian lemak, baru nanti kita cerita kekurangan. Kelebihannya itu
misalnya kelebihan makan lemak, itulah bisa menyebabkan resiko serangan jantung dan stroke. Ya, nah jadi Oh, harus dikadar juga kalau makan-makan lemak ini, lemak-lemak yang ada di kayak margarin, iya, iya. gorengan, minyak-minyak ya. Biasa terdapat di minyak-minyak dan gorengan-gorengan, daging-daging gitu ya, banyak lemaknya. Nah, terlalu banyak makan lemak ini itulah yang menyebabkan namanya ACS atau acute coronary syndrome. Oh, Jadi terdapat plak oke. nanti namanya atherosclerosis. Nah, Oh, plak di oh, pembuluh darah oh, itu gitu. yang bisa menyebabkan tadi itu ya. Hmm. Iya, kalau dia plaknya itu terdapat di jantung, itulah kena namanya serangan jantung. Hmm. Kalau misalnya plaknya kenanya di pembuluh darah otak, itu yang namanya stroke. Nah, Oke. itulah. Wah. Jadi semuanya itu penyakit yang disebabkan oleh tumpukan plak. Yang salah satunya komponennya adalah kolesterol. Gitu ya. Kalau Eh, kekurangan kalau lemak, Dok. Tadi kan kalau kelebihan. kalau kekurangan lemak gimana? Di tubuh kita itu hormon-hormon pasti udah tahu lah ya hormon ada hormon testosteron, hormon progesteron itu Oke, iya. hormon-hormon seks. Ada juga hormon-hormon lainnya itu rata-rata diciptakan atau disintesis komponennya adalah kolesterol. Nah, kekurangan Um, kolesterol pun yang salah yaitu lemak ya. Kolesterol itu lemak jenis tadi, lemak yang kita iya. konsumsi akan berdampak pada hormon-hormon yang sedikit bakal diproduksi. Ya Oh, jatuhnya apa? oh, Nanti bakal kurang libido, bakal gak ada iya, gangguan iya. pada sistem perhormonannya. Jadi nggak bagus juga untuk kita diet diet ya, diet mengurangi terlalu banyak lemak, terlalu banyak apa sih namanya minyak ya. Kan ada Mm-mm. orang yang dietnya terlalu ketat, minyak nggak dimakan, segala-gala lemak nggak Oh, dimakan, iya, nggak jatuhnya apa? Ya dimakan. itu banyak hormon-hormon yang kurang jadi produksinya, kurang Hmm. fungsinya gara-gara tidak adanya kolesterol. Jadi kolesterol pun dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, Oke. tadi kan kita cerita Si tiga makro. komponen paling makro ya. Lalu ada yang mikronutrien, yaitu ada vitamin sama mineral. Nah, mikronutrien ini penting untuk tubuh, tapi tidak tidak sebanyak yang makronutrien dibutuhkan. Nah, vitamin ini ada yang pasti tahu lah ya, ada vitamin yang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin D. Nah, itu adalah vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh. Ada yang larut lemak, vitamin A, Hmm. vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itu kita singkat AD. Ada. Itu yang Iya, iya, larut iya. lemak ya, AD ya. Itu vitamin yang lemak larut air, ada vitamin C, ada vitamin B. Oke. Nah, itu gunanya sebagai apa? Banyak gunanya masing-masing ada. Seperti contohnya vitamin C itu untuk mempercepat laju metabolisme tubuh. Jadi biasanya kalau orang yang konsumsi vitamin C itu badannya agak panas, apalagi yang dosisnya terlalu tinggi. Karena Hmm. metabolisme tubuhnya digenjot gede-gedean. Jadinya dia panas badannya. Kalori yang terbakar itu terasa banget. Lalu ada vitamin B. B itu banyak masing-masing juga. Tapi kalau kita jelasin semuanya malam ini, nanti nggak dapat kita intinya ya kan. Iya, iya, iya. Iya. Lalu yang terakhir yang paling penting juga Hmm. yang orang juga banyak nggak ngeh gitu, Apa tuh, Dok? itu serat. Nah, ini yang paling banyak orang nggak ngeh, serat atau fiber. Fiber. Nah, Oh. ya serat atau fiber. Serat sendiri itu ada dua dibagi, ada soluble yang dia larut air sama yang insoluble yang nggak larut air. Nah, kita jelasin satu-satu. Yang pertama insoluble dulu. Yang insoluble tuh yang nggak larut air. Mm-mm. Nah, gunanya apa sih serat ini, Dok? Gitu kan. Serat ini gunanya ya untuk menyeimbangkan dari si makronutrien yang kita makan tadi. Menyeimbangkannya dari hal apa? Contohnya yang insoluble. Insoluble ini kan gunanya supaya memenuhi perut supaya kita nggak nggak cepat lapar, aslinya cepat kenyang, kenyang Cepat. terus. Gimana cara kerjanya? Eh, serat ini, serat insoluble contohnya itu gini, sayuran hijau, gandum, yang dia mengenyangkan sistemnya, tapi kalorinya sedikit.
Sayuran Oh. hijau itu mau Anda makan banyak, sebanyak-banyaknya, itu kalorinya sangat kecil, bakal sampai 0 kalori. Jadinya Oh, ibarat gini, makan bayam banyak-banyak. Cuman ya tapi nggak ada hati-hati juga kalau kalorinya. semua kelebihan juga bahaya ya, kan asam uratnya tinggi gitu ya kan. Secukupnya aja, yang penting mengenyangkan. Nah, misalnya kita makan sayurnya banyak nih porsinya. Iya, Duluan. Kita makan duluan pasti lebih mengenyangkan kan? Tapi kalorinya iya. nol. Nah itu. Nah, baru kita masukkan nasi, masukkan protein dan lain-lain. Itu nanti akan kita jelaskan. Jadi itulah pentingnya serat. Jadi dia bisa menyeimbangkan dari yang makronutrien. Itu bisa didapat di mana aja. Yang insoluble itu yang tadi saya bilang ya, sayuran hijau sama gandum. Dan makanan-makanan kompleks lainnya yang sejenis gandum gitu ya. Yang paling Oke. banyak itu sayuran-sayuran berdaun hijau. Lalu ada yang soluble. Soluble itu bisa didapat di kacang-kacangan, apel, brokoli, wortel gitu ya. Sejenis-sejenis itu gunanya apa? Di pencernaan kita tuh kan kita mensekresikan yang namanya cairan empedu. Yang warna Mm-mm. hijau, rasanya pahit, katanya. Kita nggak pernah juga coba cairan Coba-coba. empedu ya. Betul-betul. Nah, nah, itu gunanya apa cairan empedu? Dia akan nanti menempel pada lemak dan dia akan membantu absorpsi dari lemak. Itulah guna cairan empedu. Nah, dengan kita makan fiber yang soluble, dia akan berikatan nanti dengan si cairan empedu, sehingga lemak-lemak itu nggak ada yang bisa berikatan sama dia dan nggak akan terabsorpsi. Sehingga nanti akan menurunkan kadar lemak di darah, terutama kolesterol. Nah, itu lebih gunanya. Jadi itu penting bagi orang-orang yang kadar lemaknya tinggi dari Tinggi. laboratorium, gitu ya. Oh. Nah, gitu. Kita masuk ke diet. Nah, seru Nah, nih. tadi kan udah tahu. Nah, ini seru ya. Tadi kan udah tahu tuh komponen-komponennya secara singkat, apa-apa aja, ada makronutrien, mikronutrien. Kita masuk diet. Nah, apa itu diet? Kalau awamnya orang pasti bakal berpikir diet itu adalah Tidak makan. iya, nggak makan, berpuasa gitu ya kan. Iya, orang kayak Menjaga gitu. makan. Tapi kalau dalam terminologi medis sendiri, diet itu artinya makan. Nah, Oh, jadi kalau kami misalnya tenaga medis, dietnya apa dok? Artinya makannya apa pasien ini? Apa aja yang dibutuhkan? Itu. oke. Itulah sebenarnya terminologi dari diet. Tapi kita bicara tentang diet sebagai awam ya. Iya. Diet itu sendiri kita tuh ngelihatnya dari besaran energi dari dalam tubuh. Yang bikin orang gemuk, yang bikin orang kurus, itu kan berapa asupan energi ke tubuh dia. Energi sendiri itu satunya kalori. Nah, itu yang sering orang-orang berapa kalori, berapa kalori. Nah, itulah yang sebenarnya yang penting kita lihat. Baru tuh kita bicarakan tentang bagaimana sih pengaturan makannya gitu kan, pengaturan asupan kalori pada tubuh. Tiap individu itu pasti berbeda. Mbak Ivonnya berbeda, saya berbeda, kebutuhan kalorinya itu pasti berbeda. Dan berbeda dengan tujuannya. Misalnya tujuan saya kurus banget nih, pengen gemukin gitu kan. Iya. Nah, ada orang yang gemuk banget saya pengen kurusin gitu. Nah, itu artinya tergantung pada prinsip demand and supply. Oh, Jadi yang masuk sama yang keluar. iya benar. Jadinya prinsipnya adalah saya butuh berapa energi untuk mencapai tujuan tubuh saya. Gitu. Kalau saya mau gemuk, saya mau kurus, itu berbeda. Contohnya, orang kurus. Orang kurus pengen gemuk. Artinya dia harus menambah kalori dia melebihi kalori yang biasa dia makan. Contohnya nih, orang kurusnya dia tiap hari makan 1.500 atau 2.000 kalori. Nah, itu harus menaikkannya minimal aja 200 kalori per hari. Artinya surplus dia makan. Nah, yakinlah itu akan gemuk. Gitu. Beneran Jadi ya dok? beneran. Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi. Nanti akan saya jelaskan hal-hal yang mempengaruhi kurus gemuk orang selain makanan ya.
Heeh. tetap ada. Kita Iya. pasti makanan aja dulu. Takut Oke. dokternya diprotes ntar tiba-tiba terus Iya, tetap pasti ada. dan protes. Dok, saya makan-makan terus sampai berpiring-piring kok nggak gemuk gitu kan? Itu Nah, makanya pasti ada dok. yang protes. Heeh. Lalu misalnya orang orang gemuk pengen kurus, ya Wah, artinya dia harus makan kalori di dikurangi. dikurangi inputnya. Heeh. Hmm. Artinya dikurangi, misalnya dia tiap makan 2.500 kalori, ya dia harus ngurangin itu, di bawah itu, kurangi aja 200 kalori. Menguranginya dengan apa konsumsi kalori itu? Pertama, bisa dari inputnya dikurangi. Kedua, bisa dari outputnya dilebihin. Nah, karena Wah, kalori itu sendiri kan kita bisa iya. pakai, gitu kan? Nah, input artinya makan. Tiap kalori yang kita makan itu simpan di tubuh, itu akan dijadikan energi supaya ada keluaran output. Output itu sendiri apa? Adalah kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Itulah di situ peran olahraga untuk Iya, iya. meningkatkan output, gitu ya. Hmm. Nah, itulah yang paling penting. Pertama kita bicara input dulu. Iya. Input artinya yang kita makan. Berapa sih dok kalori-kalorinya? Itu yang tadi saya bilang prinsip tiap orang beda-beda. Yang penting minimal aja 200 kalori kalian kurangin dari yang biasa kalian makan. 200. Sekarang, zaman sekarang gampang kok sebenarnya untuk hitung kalori, di Google ada. Misalnya mau makan ayam nih sepotong, Iya, iya, iya. kalori ayam udah ada. Nasi 1 gram kalorinya berapa? Udah ada gitu kan. Tinggal kita hitung aja secara kasar boleh. Iya. Lalu kalau kita beli di supermarket juga ada tuh di belakangnya pasti ada berapa Iya, satuan kalori betul. satu bungkus. Nah, biasa orang sering kejebak di sini, Mbak Ipo. Lemak. Tiap bungkus makanan itu eh, ada tulisannya tapi sering salah jumlahin orang. Misalnya di makanan itu tertulis 100 kilokalori Ah, bacanya kan, 100 kekal begitu kan. ah. Tapi nggak dilihat berapa sajian. Nah, banyak orang yang nggak lihat. Nah, misalnya satu bungkus itu ditulisnya 3 sajian. Nah, yang ditulis 100 kalori dia cuma per sajian. Jadi kalau kita makan satu bungkus semua, 300. kita makan 300 OMG. kalori. Banyak orang yang nggak tahu ya kan. Asal makan aja, ih cuma 100 kalori kok. Makan aja, lupa dia ngalikannya itu berapa sajian. Padahal itu bisa 3 kali sajian. Sebenarnya satu bungkus itu 3 kali makan gitu loh. Tapi Ya dia sekali makan. ampun. Kelebihan kalori. Orang-orang sering salahnya di situ. Iya, Jadi iya, iya. tetap kita harus hitung berapa banyak kalorinya. Itu dari input ya. Lalu dari output atau olahraga. Nah, Nah, ini nih banyak orang bingung mau olahraga apa, ya ya, kan? Saya pengen nge-gym nih, saya nggak pengen ini semua. nih, saya pengen olahraga ini, tapi nggak tahu goals yang ingin dia tuju. Ya, Aku mau nge-gym, mau sehat aja. Emang sehatnya apa gitu? Kita kan nggak, tiap orang kan beda-beda gitu kan. Tujuan tujuan motivasi pembentukan badannya dan iya, setuju. pengen sehatnya bagaimana. Pertama, kalau Anda pengen ingin tubuh yang lebih kurus, lebih langsing kalau bagian cewek-cewek, lakukanlah olahraga yang membakar kalori besar. Apa Tapi contohnya? contohnya adalah kardio. Hmm. Kardio. Itu nama olahraga cabangnya kardio ya. Bisa lari, bisa berenang, yaitu olahraga yang memunculkan denyut nadi yang tinggi Iya, dan iya, iya. kontinuitasnya lama. Contoh kayak lari, berenang, itu akan membuat kita ngos-ngosan kan. Iya. Nah, ngos-ngosan itu denyut nadi yang teraba kencang itu harus dipertahankan sampai beberapa literatur berbeda-beda ya Iya. menyebutkannya berapa menit. Tapi itu harus dipertahankan. Itulah yang akan membakar kalorinya. Nah, orang-orang yang pengen kurus lakukan output kardio. Itu wajib. Kenapa kardio? Kardio itu akan membakar dari glukosa-glukosa atau energi-energi yang ada. Beda nanti sama orang yang mau memperbesar badan. Memperbesar badan biasanya Hmm. cowok-cowok ya. Cowok-cowok kan pengen kelihatan lebih Ya, gitu ya, bagus, biar lebih bidang, biar lebih gila. apa kan.
cowok-cowok nge-gym ya kan. Ya kayak Nah, gitu. cowok-cowok nge-gym. Nah, banyak yang salah. Aku kan juga nge-gym juga ya kan. Aku banyak tiap hari ngeliat orang-orang kalau nge-gym tuh datang, apalagi yang baru-baru nih, Iya, bukan mau iya. ngejudge atau apa. Kadang kita ngeliat, ih dia ngapain gitu kok. Dia tuh badannya kurus, tapi kok dia lari olahraganya, kok dia malah malah Oh, kardio. Padahal kardio iya, iya, iya. tujuannya apa? Untuk mengurusi badan. Sedangkan Betul, dia udah kurus betul. banget. Kok dia datang ke gym kok malah treadmill gitu kan? Sedangkan treadmill itu adalah lari, kardio. Iya. Padahal seharusnya untuk memperbesar badan itu olahraganya namanya anabolik ya, atau menimbun istilahnya, memperbesar tubuh gitu. Itu seharusnya dia angkat beban. Nah, itulah perbedaan olahraganya. Seharusnya dia angkat beban untuk Hmm. memperbesar otot-ototnya dan mengkonsumsi protein yang tinggi. Nah, itu banyak yang kesalahan kalau saya lihat. Baru pertanyaan yang paling sering lagi nih, Mbak Ivo. Oke. Orang-orang yang nanya, eh kayak mana sih dok ngurusin badan? Aku udah puasa seminggu. Iya, berat badannya turun nih 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Tapi pas aku lanjut makan lagi, hilang puasanya, naik lagi. Malah nambah sekilo katanya kan. Nih, ada rahasia banyak orang nggak tahu kalau tubuh itu punya memori. Nah, Prinsip, iya, iya. Setuju. iya. Jadi keseimbangan eh, homeostatis tubuh itu dia mempunyai memori. Artinya gini nih, sifat bahasa awamnya. Eh, nih tubuhku nih, aku ngingatnya tubuhku 60 kilo gitu. Tubuh ini udah merasa Hmm. nyaman dari 60 kilo. Jadi kalau kita puasa istilahnya atau diet selama seminggu ketat, turun tuh jadi 55 kilo mungkin. Iya. Atau 56 kilo, turunlah 4 kilo. Tapi tubuh ini kena stres, artinya dia mengingat seharusnya aku 60 kilo loh. Jadi pas kita berhenti diet, tiba-tiba nafsu makan kita tinggi. Tiba-tiba Hmm. Iya. hormon tiroid kita untuk metabolisme tiba-tiba diturunkan, direndahkan sama tubuh. Iya, iya. Jadinya supaya asupan lemaknya biar kembali, biar berat badan lemak tubuhnya biar kembali banyak, lemak sukutan, biar berat badannya kembali lagi jadi 60. Itulah memori tubuh hebatnya Tuhan menciptakan Iya. tubuh kita ini, dia punya memori. Nah, kalau kita mau menguruskan badan, kita harus istilahnya ngetrik tubuh kita. Kita harus Gimana? buat memori baru. Iya, kita harus buat memori baru. Misalnya set tubuh kita namanya set point ya. Kalau Iya. bahasa jurnalnya set point tubuh. Set point tubuh kita ada di 60 kilo. Kita harus buat tubuh kita kalau memang mau kurus, tujuan goals kita berapa? Nggak usah muluk-muluk, kita turunin aja 5 kilo, 55 kilo gitu kan. Artinya kita mau nurunin set point tubuh biar dia ngingat kalau yang bagus itu 55 kilo nih, bukan 60 kilo gitu. Yang bagusnya. Kita harus membiasakan dia. Sama seperti kita mengajari anak-anak, kita harus membiasakan tubuh kita. Artinya nggak ada tuh yang namanya diet, tapi cepat dan secara Bertahan lama. gila-gilaan gitu. Kan ada orang yang puasa nggak makan, nggak minum betul-betul sampai seminggu baru Iya, dia iya. makan. Nah itu nggak bisa. Jadi tubuh itu harus di set poinnya secara lama. 3-6 bulan harus dipertahankan berat badan yang 55 kilo itu. Itulah Oh. kita harus biar ngerubah memori kita. Misalnya nih yang kayak tadi saya bilang, saya 60 kilo pengen jadi 55 kilo. Saya harus ngurangi kalori saya dan ngecek tiap hari berat badan saya berapa. Misalnya masih 60 kilo nih, turunnya lah dulu pelan-pelan 57 kilo sampai 55 kilo. Turunnya pelan-pelan, tapi konstan selama 3-6 bulan itu harus dipertahankan berat badan segitu. Jadi lama, memang lama, tapi nggak boleh yang menyakitkan. Jadi kita kurangnya pelan-pelan. Tidak menyakitkan. Nanti saya kasih tahu kayak mana cara ngurangnya pelan-pelan tapi nggak menyakitkan. Gimana itu, Yang Dok? penting, iya itu nanti. Yang penting kita tahu dulu prinsipnya adalah memori tubuhnya harus diubah dulu. Oh iya, itu benar banget. Itu berlaku lama 3-6 bulan. Jadi harus sabar. Nggak ada itu secara cepat dan ekspres seperti orang-orang bilang pada umumnya. Banyak itu iklan-iklan, minum ini, minum itu supaya lebih kurus, lebih ini. Saya sih nggak mau
nyerang orang-orang seperti itu ya, cuman saya juga tidak membenarkan Iya. yang seperti itu. Karena yang mau dalam hal pengolahan tubuh itu pasti berlangsung lama. 3 sampai 6 bulan dan harus namanya konsisten. Nah, kita cerita yang kurus tadi. Kayak mana dok cara konsisten tapi nggak menyakitkan gitu kan? Gimana tuh? Gimana tuh? Orang-orang sibuk diet. Diet ini bagi yang mau kurus ya. Iya. Diet, nggak makan, sampai perutnya keroncongan, sampai kadang mahnya kambuh ya, dispepsia namanya Kamu. kalau di medis. Iya. Karena kalau misalnya asam lambung terlalu tinggi karena nggak ada makanan, itu kan bisa ngegerus lambung. Itu bisa menyebabkan dispepsia namanya. Bisa juga sampai bolong lambungnya kalau misalnya Hmm. kita terusin. Nah, untuk mencegah hal itu, yang penting kita makan kalorinya sedikit, tapi tetap memenuhi lambung. Nah, gimana caranya? Itulah gunanya tadi saya bilang serat. Hmm. Nah, Hmm. caranya gimana? Kalau saya pribadi, caranya adalah kita makan dulu sayurnya. Kita makan sayurnya. Jadi yang apa sih namanya? Mengganti dari karbohidrat itu si sayur. Oke. Nah, sayur dibanyakin, jadinya kita kenyang, baru kita makan nasi dan proteinnya. Itu rasanya kenyang, tapi kalorinya sedikit. Karena yang masuk banyak itu kan seratnya, Iya. tapi kalorinya sedikit. Jadi otomatis kita itu defisit. Itulah yang dibilang orang defisit kalori. Dan Hmm. tidak menyakitkan, karena nggak akan kena asam lambung, ya kan? Iya. Orang-orang banyak berpuasa, menyakiti lambungnya itu tidak benar. Saya tidak membenarkan hal itu dalam proses diet. Jadi lebih baik banyak makan sayur, terutama yang berwarna hijau. Karbohidratnya bisa diganti dengan nasi merah atau gandum, karena dia Oke. paling lama dipecah. Jadi kalau di usus, dia sedikit yang diserap tubuh, tapi lebih banyak dibuang. Jadi kalori yang dibutuhkan sedikit. Ini bagi Ambil orang yang sedikit. pengen menguruskan Tinggi ya. ya. Iya, pengen kurus. Nah, lalu proteinnya tinggikan supaya struktur-struktural tubuh itu lebih cepat Terbentuk. regenerasi, lebih cepat membentuk. Itu tipsnya pertama. Jadi itu harus konsisten, berat badannya dipertahankan dari yang diinginin. Dan nggak boleh yang namanya menurunkan berat badan itu secara eh, banyak dalam waktu Iya, yang iya. singkat. Misalnya 10 dari kilo 60 sebulan. pengennya langsung turun 10 kilo. Iya. Yang ada tubuhnya stres nanti akan timbul penyakit. Itulah yang banyak salah orang-orang. Iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah set pointnya. Set pointnya itu harus diatur set point tubuh. Banyak orang yang nggak tahu kalau tubuh itu punya memori. Lalu kalau misalnya itu tadi yang pengen mengurusin ya. Kalau misalnya mau membesari badan gitu. Iya. Nah, ini tadi untuk bagian cewek-cewek lah, kebanyakan ya, bagian cewek-cewek Iya. pengen langsing, itu tadi tips and triknya seperti itu. Kalau bagian cowok-cowok pengen badannya kekar, beberapa pengen badannya kekar ya kan, pengen berotot. Oh, Nah, oh. itu artinya kita harus surplus, harus malah jangan defisit gitu ya kan. Karena kan sifatnya membangun gitu, anabolik. Benar-benar. Tipe olahraganya seperti yang saya bilang tadi juga berbeda. Tipe olahraganya yaitu yang anabolik, yang dia angkat beban karena kita mau membentuk otot baru gitu ya kan. Iya, iya. Yang paling diutamakan apa? Protein. Proteinnya harus Hmm. banyak karena kita harus membentuk sesuatu, tapi jangan kelebihan juga seperti yang saya bilang tadi, nanti ginjalnya kena kalau terlalu banyak. Yang penting harus pas, tergantung Iya. per individu gitu ya. Nah, energi juga harus banyak, harus surplus. Kenapa? Karena kita kalau ngangkat beban itu kita membutuhkan energi yang besar. Nah, Setuju. makanya dia harus surplus. Karena kan beban itu kan berat kan. Kita harus butuh energi yang besar. Jadi makan juga boleh yang banyak karbohidratnya, melebihi yang biasanya. Lebih aja, lebih dari 200 kilokalori dari yang sebelumnya kita konsumsi. Sebagai tenaga untuk membangun otot. Karena otot itu terbangun dari luka sebenarnya. Orang kan nggak Hmm. bagaimana sistem pembangunan otot. Otot itu dibangun karena dia awalnya terluka dahulu. Baru dia bangun. Kayak cinta. Wah, kayak ini ya. Aduh, udahlah nggak usah dibahas dok, nanti jadi curhat. Terus terus.
pernah tersakiti ya Mbak, Iya, tapi kan iya, iya. langsung membangun ya, habis Langsung tersakiti itu kan membangun kayak membangun. prinsip tadi yang pengen. Iya, seperti itu Oke. sebenarnya otot. Otot itu seperti itu juga. Jadi dia sebenarnya kita angkat beban, otot itu mengalami stres dan dia akan terluka. Nama lukanya itu micro lesion. Jadi Oh, sebenarnya ada lesi secara mikro nggak nampak mata. Itulah yang menyebabkan hmm. otot-otot tuh pegal-pegal, nggak enak, habis orang nge-gym, habis orang angkat beban. Tapi dari luka itu, itulah yang akan membentuk otot baru. Ibaratnya nih, ototnya pertama segini, ada ini otot misalnya Heeh. nih. Itu dia robek, robek, dan terjadi renggangan. Iya. Nah, renggangan itu akan diisi otot baru. Makanya dia lebih besar. Nah, jadi dia dikoyak. Sebenarnya kalau orang lagi nge-gym itu dikoyak ototnya, makanya dia rasanya nyeri-nyeri. Oh, iya, Dan iya, kalau benar. nyeri-nyeri itu bukan artinya salah gerakan. Kalau ototnya ya nyeri, jangan tulangnya, jangan sendinya. Kalau sendinya nyeri artinya salah, ya kan? Salah gerakan gitu kan. Tapi kalau ototnya nyeri kayak pegel-pegel gitu, itu artinya gerakannya sudah benar dan ototnya lagi masa Bekerja. reparasi, Oh, lagi iya. masa regen. Artinya betul. Dan itu harus konstan dilakukan. Dan biasanya 1 sampai 3 bulan akan nampak Oke. pertambahannya. Kalau dia benar dan asupan proteinnya mencukupi. Oke, sepertinya itu Hmm. poin-poinnya. Ada yang mau ditanya nggak gitu? Oke. Dok, saya suka banget. Kenapa? Sebenarnya tadi tuh dokter udah ngasih tahu dari A sampai Z prinsip dasarnya. Karena sebenarnya kalau kita misalnya mau kasih tahu ke teman-teman nih, misalnya gini, banyak teman-teman misalnya yang pingin membentuk badannya misalnya jadi kurus atau mengurangi, ada yang pingin menambah, tapi mereka bingung banget harus mulai dari mana. Karena menurut mereka kayak ribet banget gitu loh dok ngaturnya, kayak dari A sampai Z. Nah, dari dokter Nanda tadi ceritain itu sebenarnya kita udah dapat dasarnya ya, teman-teman. Kalau nanti teman-teman nonton dari awal. Kalau pertanyaannya gini, Dok, ini udah ada pertanyaan sih. Coba kita jawab dulu. Ini juga kayaknya yang paling banyak sering terjadi. Misalnya gini, ini dari Rohani Deprianti. Misalnya, Dok, saya pingin gemuk, Dok. Tapi misalnya nih, saya susah makan dan nggak tahu setiap makanan, setiap makanan itu langsung kenyang duluan. Ini banyak banget loh, Dok, kejadian sama teman-teman yang pingin gemuk atau menambah berat badan. Gimana tuh? Nah, menambah berat badan ini menambah berat badannya untuk mencapai tubuh idaman gitulah ya. Iya. Kita harus tahu dulu goalsnya apa. Karena kalau yang namanya gemuk tapi nggak sehat, itulah rusaknya ya kan. Itulah yang akan menjadi penyakit dan Hmm. gemuknya nggak bagus. Mungkin yang diinginkan teman-teman ini dari kurus menjadi lebih berbentuk. Artinya yang Hmm. besar tuh ototnya, bukan lemaknya yang banyak. Iya, Kan iya. gitu ya kan? Iya. Nah, yang Hmm. cewek apalagi pengennya yang berbentuk bawahnya berbentuk, atasnya berbentuk gitu ya kan? Iya, Itulah yang iya. dipinginkan kan mungkin nggak maunya yang besar gitu kan? Benar. Nah, jadinya gimana cara gemuin badan? Ya kita latihan sebenarnya, latihan mengangkat beban. Bagi cewek juga bisa, karena itulah yang memang diperlukan. Kalau dibilangnya saya makan aja dok, tapi tiap makan kenyang. Karena memang harus dilakukan olahraga juga. Oh, Nah, olahraga sendiri, tapi jangan yang katabolik ya, jangan yang kardio. Kebanyakan orang-orang pengennya gemuk, tapi dia malah olahraganya jogging, berenang, badminton gitu kan. iya, Ya malah iya. tambah kurus kalau dipikir-pikir ya kan, malah kalorinya habis gitu. Benar. Ya olahraganya ya harus angkat beban. Saya ngomongnya memang Hmm. pahit-pahitnya kayak gitu. Ya angkat Iya, iya. beban. Karena gemuk yang Anda inginkan, saya yakin bukan dari tumpukan lemak. Kalau dari tumpukan lemak ya makannya tuh makan banyak aja yang kalorinya tinggi. Tapi kan ini yang kita inginkan kan yang sehat, yang Sehat. dia Setuju. otot yang besar gitu kan. Yang bikin badan kita berisi itu adalah otot. Kita harus latihan angkat beban. Jadi kalau misalnya kita memulainya, coba memulai gym. Gymnya nggak usah yang mahal-mahal atau gym rumahan aja. Dari beban-beban yang ada gitu kan. Hmm. Kita mulai gym, kita mulai angkat beban. eh, dari awalnya ringan-ringan aja, baru perlahan ditambah bebannya. Lalu dari kita latihan itu pasti kita akan merasa cepat lapar. Karena kan Hmm. kita udah menguras energi dengan banyak kan.
tubuh itu akan otomatis minta makan lagi. Ayo makan lagi, Iya. mana udah habis. Jadi otomatis kalau dia pengen gemuk, otomatis kita kalorinya akan lebih tinggi dibutuhkan, Hmm. Mbak Ivo. Jadi salah satu Oke. triknya seperti itu. Olahraga tetap, tapi olahraganya yang anabolik yang membangun. Iya, yang tadi dokter Nah, bilang. iya, dan saya mau jelasin juga kenapa saya udah makan. Oh, tadi kan dia makannya sedikit ya. Iya, emang susah makan. Iya, tadi kan saya udah jelasin tentang gimana ngubahnya dari olahraga. Kalau misalnya dari inputnya, makannya, gimana sih supaya Mm-mm. makannya sedikit tapi kalorinya banyak. Betul, Yaitu, iya. ulang lagi, ada beberapa makanan yang dia makan sedikit kalorinya gede. Ada. Itu yang harus dicuri. Eh, contohnya, boba. Boba yang kita makan catan sehari-hari. Kok saya nyebut merek Nggak ya. boleh. Ya udah nggak Boba apa-apa. lah. Gak apa ya. Yang mengandung gula, yang mengandung banyak gula, itu biasanya tidak mengenyangkan, tapi kalorinya tinggi. Wow, itu Kak. Iya, iya, iya. Iya, tapi kebanyakan pun itu yang menyebabkan penyakit. Jadi itu sebenarnya ditakar-takar. Yang paling baik adalah makannya surplus kalori, kalorinya bisa dicek ya. Jadi kalau mbaknya tadi yang bertanya itu lebih bagus makan makanan yang gulanya gampang diserap dan banyak. Nah, untuk Hmm. energinya lebih banyak. Terserah mau makan apa, saya nggak batasin. Tapi jangan makan makanan yang lebih yang ikatannya itu kompleks. Contohnya kayak beras merah, jangan. Makan aja nasi pulen, nasi yang pulen, yang gampang kena, atau bubur. Karena hal-hal yang pulen kayak bubur, yang gulanya tinggi, yang manis, itu lebih gampang diserap tubuh dan kalorinya bakal surplus gitu. Dan boleh makan yang namanya penambah nafsu makan, itu nggak apa-apa Apa ya? bagi orang-orang yang Hmm. ya kan ada dijual banyak kan, Iya, saya iya. nggak mau nyebut merek, banyaklah dijual untuk penambah nafsu makan, nggak apa-apa, Iya. tapi harus disertai olahraga. Olahraganya jangan yang katabolik tapi yang anabolik, yang Hmm. seperti angkat beban, ya angkat beban lah yang pastinya gitu ya. Hmm. Heeh. Oke, Sudah terjawab kalau ya? ini Belum? semoga menjawab ya. Oke, next ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dari ini. Gilang Gilang Pratama kayaknya ini Gilang Pratama sih. Pertanyaannya adalah dok, kalau protein seperti telur itu sehari maksimal bolehnya berapa dok? Nah ini saya juga lihat nih kalau misalnya ada di video-video YouTube gitu ya dok, ada yang bisa makan telur itu putihnya doang, sih. Tapi kayaknya over nggak sih? Nah ini saya pengen tahu sebenarnya gimana takarannya? Takarannya sendiri sebenarnya nggak ada yang bisa Nggak ada ya. nakarin ya Benar-benar sehari, ini. nggak ada. Cuman saya bertanya kembali adalah gunanya untuk apa makan telur banyak-banyak sampai nyiksa diri, kan? Ya, Kan banyak ya. orang makan telur banyak-banyak tapi nggak tahu gunanya apa. Sedangkan ada sumber protein yang lain yang kita makan nggak sebanyak makan telur itu, tapi Tapi lebih hasilnya banyak sama. mendapatkan Hasilnya proteinnya gitu sama. kan. Itulah gunanya variasi dalam makanan. Nah, Hmm. instead of dia makan telur sebanyak-banyak sampai puluhan butir, bagus dia makan daging merah, gitu kan? Oh, Lebih banyak oke. protein. Protein paling banyak itu terdapat di daging-daging yang berwarna merah, daging sapi, gitu contohnya ya. Jadi untuk apa dia makan telur banyak-banyak gitu? Nah, makan telur memang lebih bagus putih telurnya. Betul. Nah, kuning telurnya kita singkirin dikarenakan kuning telur itu mengandung kolesterol yang tinggi. Jadi kalau dikonsumsi banyak takutnya dia hiperkolesterolemia atau tinggi kolesterol darah, itu yang menyebabkan plak tadi kan. Tapi kalau kita makan telurnya yang putih aja, itu nggak apa-apa banyak-banyak. Nggak ada masalah. Karena satu telur sendiri sampai 10 telur sehari pun itu untuk putihnya aja ya, itu nggak apa-apa, itu disarankan bagi yang melakukan aktivitas fisik berat, yaitu angkat beban. Karena Oke. iya, karena kan kebutuhan itu kita 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 konsumsi kebutuhan protein itu kita konsumsi berdasarkan aktivitas kita. Kalau misalnya cuma leha-leha di rumah aja kita makan protein banyak-banyak, nggak digunakan proteinnya juga, dibuang sama tubuh. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kita makan protein sampai 10 telur, walaupun putihnya aja yang tadi saya bilang,
tapi kita olahraga, nge-gym. Nah, protein yang banyak itu akan dibutuhkan untuk reparasi sel otot yang luka tadi. Jadi dia digunakan dan tidak dibuang, itulah dia bergunanya. Kalau Oke. leha-leha aja nggak guna, bakal dibuang nanti Iya, iya. protein itu. Maka kasihan Sayang ginjalnya. banget. Iya. Jadi Udah nggak makan yang jawabannya lain. dari jawabannya dari yang tadi berapa butir sih bolehnya, itu tergantung aktivitas per individu. Oke, kita Besar pun dia balikin 10 lagi ya. ekor sehari nggak masalah. Tapi kalau Iya, cuma iya. leha-leha di tempat tidur, ya kasihan ginjalnya kalau sampai 10 gitu. Iya, iya, setuju. Oke, semoga menjawab Kak Gilang ya. Next lagi dok, udah ada lagi nih. Ini, oke, dari BMBGKRNWN. Ini kayak Bambang Kurniawan. Kalau orang Indonesia ya. Nah, kita tanya dulu nih, apa nih pertanyaannya? Dok, kalau bersepeda itu efektif nggak sih untuk ngecilin perut buncit? Oh, kalau itu sih jawabannya adalah sangat efektif. Ya, efektif artinya. Karena sepeda sendiri itu adalah jenis olahraga kardio. Hmm, Banyak di masyarakat ini sering salah kaprah, pengen ngilangi perut buncit, tapi sit up. Nah, pernah dengar kan? Atau Mbak iya, Ivo juga iya. masih mikir gitu? Sit up bakal Mungkin ngilangi perut karena buncit. perut ditekan, jadi logikanya dapet. Lemaknya hilang itu, bakar ya kan? Nggak gitu. Jadi banyak orang pengennya perut buncit hilang, tapi gila sit up gitu ya kan? Atau crunch biar six pack katanya. Sebenarnya enggak. Kita semua manusia itu punya six pack kita masing-masing, dan dia ada di Hmm. situ. Tapi hanya tertutup lemak saja, makanya nggak timbul. Mbak Oh, Ivo punya six pack-nya, saya juga oh punya, semua orang punya six pack. iya. Cuman ketutup aja, Iya, tertutup betul, betul, lemak betul. gitu kan, makanya nggak timbul. Nah, cara ngilangin lemak itu nggak bisa dihilangkan per regio. Artinya kayak mau ngilangkan perut, saya harus latihan di bagian perut aja biar dia hilang, enggak. Lemak itu dihilangkan dia secara general, atau kita nggak bisa pilih-pilih ngilanginnya seluruh tubuh. Mm-mm. Jadi cara ngilanginnya secara general ya kardio. Contohnya bersepeda, berlari, itu akan ngilangin lemaknya seluruh tubuh. Nah, karena dia ngilanginnya secara umum atau secara general seluruh tubuh, perut buncitnya perlahan memang menghilang. Tapi lemak-lemak di tubuh lain bakal menghilang juga. Jadi ada beberapa orang yang tiap orang beda-beda ya. Regio mana aja lemaknya bakal hilang duluan. Contohnya Hmm. kayak saya. Saya kalau misalnya kardio nih, yang hilang duluan sebelum perut itu biasanya pipi. Jadi pipi saya biasanya Iya, kempot iya. kalau misalnya Iya, lemaknya hilang. beda-beda orang. Jadi kempot duluan, baru perutnya mengecil. Karena nggak bisa yang namanya, oh saya mau perut saya kecil aja, lemak di pipi Dibiarin. dipertahankan, nggak bisa. Dibiarin, nggak bisa. Itulah memang seperti itulah kerja tubuh. Jadi dia nggak ada yang namanya menghilangin perut buncit, harus sit up, harus crunch, itu nggak ada. Yang betulnya adalah kardio, jogging, berlari, bersepeda. Kata si Bambang kan, bersepeda itu benar. Itu akan Iya. menghilangkan yang namanya perut buncit. Karena perut buncit sendiri adalah kandungan lemak berlebih di daerah perut depan. Gitu ya. Hmm. Jadi Oke. benar. Berarti bener ya Kak. Semoga nih Benar. teman-teman, aduh jadi pengen sepedaan nih kalau kayak gini. Saya juga pengen ngurangin perut buncit. Oke deh. Dokter, next ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir guys. Soalnya udah hampir jam 9. OMG. Oke, ini. Dari @tommy_deski. Pertanyaannya adalah, dok, triathlon tiap hari dilakukan apa boleh? Mungkin dokter boleh jelasin triathlon ini apa ya? Kalau yang nggak tahu. Triathlon ini kalau saya tahu itu olahraga multi apa gitu ya, kalau nggak salah saya. Multi kayak dia berenang dicampur ini, dicampur lari menjadi satu. Oh, Kalau nggak salah saya itu oke. gitu kan. Jadi dia suatu olahraga yang dia terdiri dari, kalau nggak salah saya, berenang, lari, bersepeda, itu jadiin satu kalau nggak salah Oke. saya gitu. Ya itu bagus-bagus aja menurut saya. Untuk apa nih katanya tadi? Kalau misalnya tiap hari Dilakukan. dilakukan apa boleh? Nah, balik lagi ke prinsip per individu. Kalau saya bilang dilakukan tiap hari, boleh. Boleh bagi orang yang memang mau kurus. Artinya dia gemuk mau Oh, kurus. itu note-nya. Loh, tapi kalau misalnya orangnya yang nanya, dok saya pengen menggemukkan, mau membesarkan badan, membesarkan otot, saya boleh triathlon.
Ya jawabannya jangan. Pasti saya bilangnya jangan. Nah, ya nanti kamu tambah kurus tinggal tulang gitu kan. Apalagi yang mau dibakar. Iya. Nah, ini kunci juga lagi. Dari 3 makronutrien yang kita tahu tadi, yang pertama kali dibakar adalah glukosal atau karbohidrat tadi. Itu yang pertama dibakar oleh tubuh. Kedua, lemak. Jadi kalau udah gula di dalam darahnya itu dibakar habis, dia akan membakar lemak tubuh. Lalu kalau udah lemak udah habis juga di tubuh, baru dia akan mendegradasi protein. Itu adalah urutan tubuh untuk mendapatkan energi dari 3 komponen makronutrien tersebut. Makanya orang kardio itu akan pertama dia akan menghabiskan gula di dalam darahnya. Jadi kan lama tuh kardio, bisa sampai 30 menit, bisa sampai sejam. Nah, dia akan menghabiskan gula darahnya, baru lemaknya yang dibakar. Nah, jadinya menjawab si Tommy tadi, triathlon itu sangat dianjurkan boleh dilakukan bagi orang yang ingin kurus. Tiap hari juga nggak apa-apa, semampunya, jangan dipaksakan. Jadi balik lagi, jangan dipaksakan dan konsisten. Jadi jangan satu hari itu triathlon gila-gilaan gitu kan. Tapi nggak sampai seminggu udah tepar gitu, udah sakit. Jangan. Yang penting semampunya tubuh tapi konsisten gitu. Oke deh. Semoga menjawab ya untuk teman-teman juga yang kayak mungkin mikir, wah boleh nih kayaknya ngelakuin triathlon biar lu cepet gitu ya. Dok, mungkin terakhir ini. Saya tadi kepikiran aja. Kayaknya teman-teman tuh kayak tadi ya, karena merasa untuk mempunyai tubuh yang bagus tadi, gitu ya, suka menomorduakan kenyamanan dan kesehatan. Nah, sehingga mereka juga kayak ngambil jalan pintas gitu loh, karena merasa itu ribet. Kayak cuman ada 2 opsi, kalau nggak ke gym gitu ya, ke gym yang mau nggak mau akan ngeluarin budget. Kalau misalnya, apalagi kalau pakai personal trainer, atau misalnya menggunakan produk-produk yang menawarkan kecepatan gitu ya kerjanya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu lupa dok, kalau sekarang itu sebenarnya teman-teman juga bisa misalnya konsultasi minimal itu mungkin apakah sudah bisa dilakukan misalnya ke dokter umum dulu, minimal kayak untuk ngobrol kayak gini loh dok, kayak cuman just info aja sebenarnya dok saya itu apa sih di tubuh saya itu gitu, sebenarnya udah bisa nggak sih dok dilakukan kayak gitu? Oh bisa dong, sangat bisa. Per individu kan yang tadi saya bilang berbeda. Jadi konsul itu sangat disarankan karena kita kan bakal hitung berat badannya, kita bakal hitung BMI-nya, body mass index, kita akan hitung, bisa dihitung ya, walaupun kalau misalnya secara online kita nggak bisa sih ngitung apanya. Kalau misalnya mbaknya di gym atau apa itu bisa dihitung namanya body composition. Nah, kita bisa atur per orang itu untuk mengetahui defisitnya berapa sih, surplusnya berapa sih, kalorinya. Jadi itu sangat disarankan karena tiap individu, ingat prinsipnya adalah berbeda kebutuhan gizinya. Tergantung goals yang diinginkan. Pengaturan gizi itu pasti tentang goals. Jadi nggak ada yang namanya, saya ingin diet tapi nggak punya tujuan. Mau sampai jadi sebelum kita mengatur pola makan kita harus tahu dulu tujuannya mau ngapain, mau bentuknya gimana. Nah, udah dapat nih gambarannya, tuh saya mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, berat badannya segini, ini segini, baru kita bisa lakukan perhitungan, gitu ya. Kita bisa atur makannya apa aja, kita bisa atur olahraganya apa, karena per individu itu beda dan unik, gitu. Uniknya apa? Ini banyak orang nggak tahu sistem kerja tubuh itu. Ada yang namanya hormon tiroid dan hormon metabolisme lainnya. Tiap orang beda-beda, Mbak Ivo. Kayak ada orang yang kayak tadi saya bilang kurus, makannya sampai 10 piring ada loh, tapi dia tetap kurus. Kenapa? Karena hormon metabolismenya, terutama hormon tiroidnya itu banyak di dalam darahnya. Jadi tiap dia makan langsung dibakar, tiap dia makan langsung dibakar. Ada orang yang kok saya ngirup udara aja rasanya udah gemuk ya dok. Ada kan? Saya bernapas udah gemuk. Nah
itu mungkin hormon tiroidnya lebih tinggi di darah dari lebih rendah di darah dari orang-orang lainnya. Jadi tiap ada makanan bukannya langsung dibakar, dia malah disimpan. Bukannya langsung dibakar malah disimpan. Jadi tumpukan lemak subkutannya itu lebih tinggi dari orang-orang biasa. Jadi itulah yang saya bilang tiap orang, tiap individu itu unik. Nah, sangat disarankan makanya konsul per orang, per individu gitu. Itu bisa jadi opsi ya teman-teman untuk sekarang. Nanti habis nonton video ini jadi tahu ternyata kalau memang sebingung itu silahkan mungkin coba approach dokter-dokter yang mungkin misalnya kayak dokter Nanda nih, ternyata maksudnya mungkin punya pengalaman juga, punya informasi juga terkait itu, jadi nggak ada salahnya untuk tanyain langsung. Dok, terakhir mungkin ini kayak closing statement dari dokter Nanda deh. Saya juga sempat tahu kemarin kayak ada yang nawarin ya, kayak misalnya mau nggak disuntik gitu, sekali suntik kamu bisa turun 4 kilo loh gitu. Wow, saya pengen gitu ya dok ya, kali suntik gitu ya kan. Sakit nggak? Saya bilang gitu kan, enggak. Wow, tapi cuman saya tetap mikirin efek sampingnya. Jadi saya waktu itu nggak mau gitu. Nah, mungkin closing statement dari dokter Nanda dengan topik kita yang hari ini, tujuannya kan tetap harus sehat dan nyaman. Karena walaupun kita misalnya ya dok, kita mencapai tujuan, tapi kalau kita nggak nyaman, gimana? Karena yang tahu nyamannya kita diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Apa sih yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman perhatikan, mengingat begitu banyaknya tawaran-tawaran untuk menjadikan tubuh yang idaman semua orang itu gitu. Silahkan. Nah, oke, ini closing statement ya. Tubuh idaman itu tidak didapat dengan cepat. Nah, tidak ada yang ekspres. Nggak ada. Jadi semuanya harus berlangsung lama dan konsisten. Jadi dua itu, konsisten adalah kata ampuhnya lah. Itu harus konsisten dan lama. Balik lagi ke si memori tubuh tadi yang harus kita tipu. Semua hal yang berlangsung cepat itu pasti mempunyai efek samping dan akan berbahaya bagi tubuh. Rata-rata seperti itu. Karena nggak ada semua yang instan. Nggak ada orang instan kurus, nggak ada orang instan gemuk. Ada orang mau instan berotot, suntiknya steroid, ada. Nah, bahaya, sangat berbahaya. Nanti jatuhnya bisa jadi Cushing syndrome, bisa jadi penyakit-penyakit lainnya. Jadi nggak ada yang namanya instan. Pasti semuanya punya tahap, punya perjalanan, dan nikmati perjalanannya. Nikmati prosesnya. Itu aja sih. Oke, jadi belajar belajar untuk tadi menikmati. Saya suka banget, benar, saya memang panduannya adalah kayak kata dokter tadi sih, tidak ada yang instan. Jadi maksudnya kalau begitu banyak tawaran yang kayak tadi, saya tetap mikir aduh ini kayaknya nggak mungkin semudah itu deh gitu, kayak pasti nanti akan ada resikonya yang saya nggak tahu itu apa, jadi mendingan nggak usah gitu. Oke, dokter, seru banget, kita sejam lebih, maaf banget jadi lebih 60 menit, lebih 40 menit. Dok, ini dokter kan masih ngurus surat izin praktek, tapi mungkin kalau nanti teman-teman yang di sekitar Sumatera Utara, Medan, mungkin ingin konsultasi ke dokter, adakah mungkin yang minimal kontak, alamat, atau misalnya konsultasi online atau misalnya offline yang sudah bisa dibocorkan di mana, dok? Oh, kalau online bisa, aku ada di YesDoc. Ada di YesDoc, ada di bio Instagram udah ada link. Bisa langsung datang, udah ada jadwal prakteknya juga udah ada. Bisa tanya-tanya tentang hal seperti ini, bisa. Kalau ada yang sakit juga bisa. Kalau untuk offline-nya itu kemungkinan aku di daerah Medan Johor. Ya, di daerah di Karya Wisata Ujung, di dekat Kompleks Villa Prima Indah. Dalam waktu dekat mudah-mudahan di situ insya Allah. Amin. Semoga cepet jadi dok, biar cepet-cepet bisa langsung terjun ke lapangan. Oke deh. Dulu ya kan. Baik, yang di Medan silakan cepat langsung note itu tadi catatannya dari dokter Nanda. Dokter Nanda, sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya. Benar-benar informasi ini saya rasa untuk orang-orang yang mungkin tadi nggak ngeh, bahasanya juga nyampe kok untuk orang-orang awam. Dan semoga balik lagi setelah nonton ini, sama seperti judulnya teman-teman, yang dokter Nanda sampaikan, semoga bisa membuat kita mencintai diri kita yang sehat dan juga tetap nyaman, apapun tujuan teman-teman nanti untuk tubuhnya. Baiklah, kalau gitu kita harus pamit dulu teman-teman. Dokter Nanda dan saya harus pamit. Terima kasih Dokter Nanda, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa besok lagi. Dadah. Thank you dokter. Selamat malam Mbak Ipo, terima kasih. Sama-sama.